Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 29 Oktober 2024 dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Perikopnya, Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja, menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah di atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja lah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan pahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Kitab Tawarik 29 ini adalah kitab Tawarik terakhir dalam kitab Tawarik ini, kitab 1 yang di awal pemerintah kerajaan Salomo atau akhir dari kehidupan Raja Daud. Dan kemudian esok akan diawali dengan pemerintahan Raja Salomo pada 2 Tawarik ya. Jadi dalam perikop ini ada 2 tokoh sebetulnya yang ditampilkan, yaitu Daud dan Salomo. Dan dalam perikop ini satu transisi peralihan dari kepemimpinan Daud pada kepemimpinan Salomo. Dan kita melihat dari tokoh Daud. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan. Nah, jadi seorang raja yang besar, yang memiliki hubungan kedekatan yang luar biasa, kalau kita melihat bagaimana Daud dengan Tuhan, dan popularitas Daud juga luar biasa. Tapi dalam awal perikop ini ia berkata, pujilah kiranya
Tuhan Allahmu. Nah, ini kan suatu gambaran kerendahan hati yang mestinya kalau kita lihat dari beberapa tokoh yang ditampilkan dalam kitab ini, seorang raja justru dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, tapi dalam perikop ini kita lihat bagaimana seorang Daud yang kalau kita baca dari baik Mazmur, Daud itu punya keakraban dan dia sungguh-sungguh melihat atau bergaul dengan Tuhan, sehingga dalam Mazmur Daud dia melihat bagaimana Tuhan itu yang maha kuasa. Daud punya kuasa, tapi Tuhan itu maha kuasa, sehingga yang dia katakan, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Nah, ini juga perlu kita jadi renungan gitu ya, yang melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu. Dan orang Israel dalam perikop ini juga sujud memuji Tuhan dan sujud kepadanya. Dan ini adalah akhir dari kepemimpinannya, dan dia mengingatkan untuk bangsa Israel ini untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan, nah ini dia mempersembahkan persembahan yang besar. Ya mungkin kalau dihitung uangnya luar biasa ya. Sulit kita menghitungnya ini, tapi sesuatu yang besar. Jadi memang orang-orang yang diberkati Tuhan pastilah menunjukkan satu persembahan yang besar kepada Tuhan, yang zaman itu adalah dalam bentuk persembahan bakaran dari korban. Nah, tentu bagi kita sekarang ini ya persembahan hidup. Nah, mestinya orang-orang yang merasakan berkat Tuhan yang besar akan memberikan persembahan yang besar juga bagi Tuhan. Tentu dalam arti persembahan hidup yang secara linearnya gitu ya, mestinya orang yang diberkati dalam arti kehidupan yang mapan, mungkin kaya raya, mestinya nampaklah lebih taat kepada Tuhan gitu ya. Nampak lebih rohani, lebih memuji nama Tuhan, dan mungkin dia sendiri merasakan ketidaklayakan di hadapan Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi seringkali di dunia, di gereja, justru yang terjadi sebaliknya. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana seorang Daud yang begitu luar biasa diberkati Tuhan. Dia mengatakan pujilah Tuhan dan memberikan persembahan yang besar. Dan bangsa Israel mendengarkan dan kemudian mereka mengangkat Raja Salomo, anaknya, menjadi raja. Dan dalam perikop ini dari tokoh Daud, bagaimana kemudian Daud itu mati dengan kondisi putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, gitu ya. Yang ini menggambarkan satu berkat yang besar dengan umur yang panjang dan kekayaan. Nah, saya kira ini juga jadi bahan renungan kita, bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan ada umur yang panjang. Dan kemudian Salomo diangkat, diurapi dan diangkat menjadi raja. Dan dalam perikop ini
dikatakan bagaimana Raja Salomo diberkati luar biasa gitu ya. Yang dikatakan tidak ada, sepertinya tidak pernah ada gitu ya, raja lebih hebat daripada Raja Salomo, yang dikatakan dalam ayat 55. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Ya, jadi dari satu Tawarik ini diangkat dari sisi rohani bagaimana Salomo ini, ya kita tahu dalam sejarahnya awal kepemimpinannya ia meminta hikmat untuk memimpin bangsa yang besar itu. Dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang diminta. Bukan hanya berkat, tapi juga memberikan kemenangan bagi musuh-musuhnya. Tentu ini juga yang menjadi perenungan bagi kita di dalam akhir dari kitab Tawarik ini. Bagaimana awal kepemimpinan Raja Salomo yang diawali dengan takut akan Tuhan. Nah, jadi dalam situasi yang saat ini juga, dalam tingkat kesulitan yang besar, tentu perlu hikmat. Nah, Raja Salomo di awal dari kepemimpinannya, dia meminta hikmat. Untuk apa? Untuk memerintah dengan baik, dengan adil bagi satu bangsa yang besar. Raja Salomo melihat bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, satu tantangan yang besar, yang berat, sehingga dia meminta pertolongan Tuhan dengan satu tujuan, satu keadilan, supaya bangsa ini hidup di hadapan Tuhan. Nah, ini juga jadi tujuan setiap orang percaya mestinya ya, melihat situasi yang sulit saat ini, tantangan yang besar. Kepada siapakah kita meminta pertolongan? Ya tentu kepada Tuhan. Memberikan hikmat supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan janji Tuhan besar bagi Raja Salomo dan bagi siapapun yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, jadi dalam perikop ini kita diantarkan bagaimana seorang Raja Daud yang begitu taat kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dalam perikop ini dinyatakan bagaimana Tuhan memberkatinya. Dan kemudian awal kepemimpinan Salomo juga dinyatakan dalam perikop ini. Oleh karena dia meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat yang besar yang tidak pernah ada sebelum dan setelahnya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan.